Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Kami di sini yaitu ingin menjelaskan seputar fiqhul lughah, tentang perbedaan fiqhul lughah, kemudian apa kegunaannya fiqhul lughah dan sejarahnya fiqhul lughah, sehingga sekarang menjadi bidang keilmuan tersendiri yang sering dikaji oleh ahli bahasa, dan juga akan menjelaskan nanti tentang al-mutaradif, at-tadad dan al-istiraq. Sebelum kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang fiqhul lughah, kami ingin memperkenalkan diri kita, yaitu ismi Maulidi Adim, ahadutullah fi Jami'ati Syekh Al-Hajj Ahmad Siddiq Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jember, fi kulliyati usuluddin adab wal ulum al-insaniyah, fi qismil lughah al-arabiyyah wa adabiha. Kemudian masuk ke pembahasan, yaitu apa sih pengertiannya fiqhul lughah tersendiri. Fiqhul lughah adalah yaitu pengetahuan lafaz-lafaz Arab, pengertiannya, jenis dan maknanya, dengan segala pembahasan yang berhubungan dengannya, yang berhubungan dengan bahasa Arab tersebut. Kemudian apa perbedaan antara fiqhul lughah dan ilmu lughah? Perbedaannya yaitu kalau fiqhul lughah itu membahas tentang fenomena kebahasaan itu sendiri, tentang pengucapan itu sendiri. Kemudian sedangkan ilmu lughah itu menjelaskan tentang substansi bahasa itu sendiri. Jadi yang dijelaskan adalah bahasa itu sendiri dalam bidang nahwu, dalam bidang sorofnya dan yang lain-lainnya. Persamaan antara fiqhul lughah dan ilmu lughah yaitu bahwasanya fiqhul lughah dan ilmu lughah itu mengkaji dalam bahasa dan maknanya, sama-sama mengkaji tentang bahasa dan maknanya. Kemudian apa objek kajian dalam fiqhul lughah tersebut? Objek kajian dalam fiqhul lughah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan antara kata dengan kata. Yang nomor 2 yaitu hubungan antara kata dengan makna. Jadi kata ini hubungannya dengan makna tersebut itu apa? Kemudian yang nomor 3 yaitu hubungan antara kata dan penggunaan kata tersebut. Contohnya jalasa, kata jalasa itu berarti duduk, dan penggunaannya itu apa? Kok ada itu juga berarti duduk. Akan tapi penggunaannya kok ada itu apa? Itu beda. Itu dikaji dalam fikih lughah. Apa manfaat kita mempelajari fikih lughah? Kok ada dalam bahasa dan sastra Arab itu kajian mengenai fikih lughah? Apa manfaatnya sih? Manfaatnya yang pertama yaitu kita dapat mengetahui secara bahasa. Yang nomor 2, mengetahui pengucapan bahasa dengan benar. Yang nomor 3, menggali aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dan hakikat bahasa tersebut, hakikat makna bahasa tersebut. Itu sebagian dari manfaat-manfaat mempelajari tentang fiqhul lughah. Kemudian kita beralih ke sejarah fiqhul lughah. Kenapa fiqhul lughah sekarang menjadi bidang keilmuan sendiri? Yaitu di sana ada 3 fase. Yang pertama, marhalatul adam, yang mana tidak ada fiqhul lughah. Kemudian beralih ke masa marhalatul intizaj, yang mana di sana fiqhul lughah itu sudah dikaji, kemudian bercampur dengan kajian-kajian lain. Dan yang nomor 3 yaitu marhalatul istiqlal. Marhalatul istiqlal di sini bahwasanya fiqhul lughah itu sudah menjadi kajian tersendiri, sudah ada buku-buku yang membahas khusus tentang fiqhul lughah itu sendiri. Marhalatul adam itu tidak ditemukan istilah atau buku yang membahas tentang fiqhul lughah tersendiri, akan tetapi cuma tema-tema kajian yang ada dalam marhalatul adam tersebut. Kemudian naik ke marhalatul imtizaj, bahwasanya kajian-kajian tema marhalatul adam fiqhul lughah tersebut itu sudah tercampur dengan kajiannya balaghah, dengan kajiannya nahwu, dengan kajian sorof, itu sudah mulai tercampur dalam satu buku. Contohnya yang diungkapkan oleh Ibnu Jini dalam karyanya yaitu Al-Khosois. Di sana sudah menjelaskan tentang balaghah dan juga bercampur dengan fiqhul lughah di sana. Jadi marhalatul intizaj ini sudah berkembang, akan tetapi belum menjadi bidang keilmuan sendiri. Baru ketika masa marhalatul istiqlal, fiqhul lughah itu sudah menjadi bidang keilmuannya sendiri. Banyak kitab-kitab yang khusus membahas tentang fiqhul lughah tersendiri. Di antaranya yaitu As-Sahibi fi fiqhil lughah wa sunanil arab fi kalamiha,
karyanya Ibnu Faris yang khusus membahas tentang fiqhul lughah tersendiri. Yang nomor 2 ada kitab Fiqhul Lughah wa Asroriha, karyanya Abu Mansur As-Sa'labi, juga membahas khusus tentang fiqhul lughah. Jadi di marhalah Istiqlal di sini fiqhul lughah pada abad keempat Hijriah sudah menjadi bidang keilmuan sendiri yang dikaji secara khusus. Bahkan dalam kitab-kitab itu ada pembahasan khusus tentang itu, tidak bercampur lagi, sudah menjadi sendiri gitu. Menjadi fiqhul lughah, kajian fiqhul lughah sendiri. Begitu juga ada pendapat yang mengutarakan bahwasanya fiqhul lughah ada 3 masa, yaitu masa klasik 1, masa fase klasik 2, dan juga modern. Akan tapi kami mengikuti yang pendapatnya marhalatul adam itu fase pertama, kemudian masa kedua yaitu marhalatul imtizaj, yang nomor 3 itu marhalah al-istiqlal yang terjadi pada abad 4 Hijriah. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan, yaitu kami tentang al-mutaradif, al-ishtirak, dan at-tadad gitu. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang at-taraduf atau mutaradif, kemudian al-ishtirak dan at-tadad. At-taraduf adalah yaitu fil lughah huwa ma ikhtalafa lafzuhu wa tafaqa maknahu, yaitu berbeda lafadznya akan tetapi maknanya itu satu yang dituju. Lafadznya itu ikhtilaf, berbeda-beda akan tetapi maknanya itu disepakati satu. Contohnya jalasa kok ada, itu satu. Contohnya asad, walais, wasabu, itu maknanya satu, yaitu macan. Ada juga yang mengatakan apa itu mutaradif? Mutaradif itu itlaq wa iddati kalimatin ala madlulin wahid, yaitu yang mengucapkan lafadznya itu banyak, berbeda-beda akan tetapi yang dituju, yang dimaksud itu cuma satu. Seperti tadi contohnya al-asad, wasabu, walais, yang dituju itu cuma satu, maknanya macan, akan tapi pengucapannya itu banyak, lafadznya itu banyak. Kemudian di sini ada perbedaan ulama mengenai mutaradif atau sinonim. Ada yang menyetujui terhadap mutaradif, ada yang mengingkari terhadap mutaradif. Kenapa kok ada pengingkaran terhadap mutaradif? Iya, karena di sana kata-kata itu bukan kata satu, akan tapi yang disebutkan selain asal seperti sabuk, wales itu sifat-sifatnya itu. Jadi beda. Yang dituju itu juga beda. Kenapa? Karena ketika kita menyebutkan lais itu beda dengan asad. Sifat-sifatnya lais itu beda dengan asad. Dengan inilah bahwa ulama itu berbeda pendapat bahwasanya at-taraduf itu tidak ada. Yang disebutkan itu sifat-sifat, bukan maknanya yang dituju itu bukan satu. Akan tapi juga ada yang menyebutkan, ada yang menyetujui bahwasanya adanya taraduf di sana, yaitu ma ikhtalafa lafzuhu wa tafaqa maknahu, lafadznya satu akan tetapi lafadznya itu banyak akan tetapi maknanya itu satu. Kemudian apa penyebab terjadinya at-taraduf di sini, yaitu penyebab terjadinya sinonim. Di antaranya itu pengaruh kosakata serapan dari bahasa lain. Jadi bahasa Arab itu contohnya bahasa Arab itu menyerap bahasa lain, yaitu hingga terjadi adanya sinonim di sini. Juga ada di antaranya penyebabnya itu dialek sosial. Misalnya kata istri bersinonim dengan kata bini, tetapi kata istri digunakan dalam kalangan atas sedangkan kata bini dalam kalangan bawah. Sosial gitu, dari sosial, bidang sosial. Juga ada penyebab taraduf itu dialek regional atau lahjah al-iklimiyah. Misalnya handuk bersinonim dengan kata tuala, tetapi kata tuala hanya dikenal di beberapa daerah Indonesia Timur saja. Dalam bahasa Arab misalnya sayyaratun nakli atau truk hanya dikenal di Mesir, sementara di negara-negara Arab bagian Teluk dan Maroko lebih mengenal kata syahinah. Itu di antara penyebab terjadinya mutaradif.
Kemudian yang nomor 2 yaitu ada yang namanya istirok. Istirok itu apa? Istirok itu kullu kalimatin laha iddatu ma'anin haqiqatin ghairu majazin. Yakni setiap kalimat atau lafaz yang mana lafaz itu mempunyai makna-makna banyak. Contohnya di sini tuh ada al-hub. Al-hub itu yutlaku ala aksar min salasin maknan. Bahwasanya hub itu ada 30 makna di sana. Di antaranya yaitu al-itsmu, dosa. Yang nomor 2 al-ukhtu, yaitu saudara. Al-bintu, anak perempuan. Al-hajah, dan yang lain-lain. Itu jadi mempunyai satu kalimat, akan tetapi di sana itu mempunyai makna banyak, makna jelas, makna hakikatnya ghairu majazin. Itu yang dimaksud dengan al-istirok. Kemudian penyebab dari al-istirok atau polisemi di situ itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, kecepatan melafadzkan leksem, misalnya bantuan. Nah, yang nomor 2 faktornya itu faktor gramatikal. Yang nomor 3 itu faktor leksikal. Kemudian yang nomor 4 itu faktor pengaruh bahasa asing. Ada yang nomor 5 yaitu faktor pemakai bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata tersebut. Itu adalah sebagian dari penyebabnya dari al-istirok. Yang nomor 3 itu ada at-tadad, atau bisa kita sebut itu antonim. At-tadad itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Kalau pengertiannya yaitu at-tadad huwa ayat laku al-lafdhu alal makna wadid dihi, yaitu satu kata yang mengandung dua makna, yang dua makna itu saling berlawanan. Juga ada pengertian dari at-tadad yaitu ibaratun an wujudi kilmataini fa aktsar laha dalalatun mutadadat, yaitu ibarah sebuah ungkapan dua kata yang mana itu memiliki dua makna atau lebih, dan maknanya itu saling berlawanan. Contohnya di sini ada kata aljun, yang kata berlawanan yang memiliki arti makna putih dan hitam, dan itu berlawanan antara putih dan hitam. Juga ada kata asorih yang berarti minta tolong dan yang menolong. Jadi kata asorih itu memiliki dua makna, yang menolong dan orang yang meminta tolong. Dalam dua makna tersebut itu saling berlawanan. Itu at-tadad juga. Kemudian pembentukan penyebab adanya at-tadad atau antonim itu diantaranya adalah faktor eksternal, motivasi relasi makna, misalnya sebagai kata yang menunjukkan perluasan makna. Juga yang nomor 2 ada faktor eksternal, yaitu perbedaan dialek, misalnya kata as-sodfah yang berdapat bermakna az-zulmah, gelap, dan juga bisa berartikan al-daw, yaitu terang. Yang nomor 3 yaitu faktor historis. Faktor historis, peninggalan masa lalu seperti yang diungkapkan Geise. Kontra mini merupakan ungkapan manusia yang berupa pemikiran orang-orang di masa lampau. Nah, itu adalah yang kami jelaskan tentang at-taradu, al-mutaradif, kemudian al-istiraq dan at-tadad. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Ustadzah Aini. Mungkin ketika ada kesalahan kami selebihnya minta maaf. Nakhtim hadzal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.